langsung diperbaiki hingga kadang salah. Yang memperbaiki langsung Allah Azza wa Jalla. Banyak ya, kalau kita melihat teguran Allah kepada Rasulullah SAW, dan itu sebagai pelajaran buat kita. Di antaranya ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dan ini pun menunjukkan keindahan ya, kasih sayang Allah kepada Nabi yang tidak langsung menegur Nabi dengan dhamir mukhatab, tapi dengan dhamir ghaib. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Nabi tidak mengatakan, Muhammad SAW, kenapa engkau ketika datang si buta engkau berpaling darinya, tak mau menegurnya, tidak mau menanggapinya, kata itu. Tapi abasa, dia ya, bermuka masam, watawalla, dan memalingkan wajahnya. Dia anja'ahu, ketika datang kepadanya al-a'ma, seorang buta. Nabi waktu itu sedang menghadapi orang penting, tokoh-tokoh dari orang-orang yang diharapkan bila pulang ke negerinya nanti mereka ini banyak memberikan penjelasan sehingga umat-umat masyarakatnya masuk Islam. Ini tokoh masyarakat dan beberapa kabilah. Nabi sedang sibuk datang, assalamualaikum ya Rasulullah, datang orang buta kada melihat. Nabi sedang berkumpul, sedang menghadapi orang penting. Nabi terganggu bahasa kita. Dan sikap itu bagi seorang Nabi tidak boleh. Tapi Nabi ketika itu tidaklah marah, cuma lain muha itu aja, coba lain muha itu tidak boleh. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, langsung ditegur dengan turunnya ayat ini. Maka namanya kesalahan. Ya, itu kalau langsung diperbaiki jadi salah lah. Kan sudah jelaskan. Ada kan? Contoh, kita sedang membuat jawaban, kasih pertanyaan di ujian. Lalu harusnya A, B, C, D. Kita jawab C. Yang betul adalah A. Lalu kita ditegur dengan kata itu. Coba perhatikan lagi. Oh iya salah ini. Mana yang betul? Oh ini A. Kan jadi betul. Yang mana yang betul dikasih tahu, yang betulnya kan jadi salah. Karena jadi salah, karena langsung diingatkan. Tapi bagi kita yang tidak langsung diingatkan oleh Allah, nah itu yang bisa salahnya berkelanjutan. Maka kita minta selalu dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita melakukan dosa dan salah tidak mengapa, selama dengan kita segera mau memperbaikinya dengan taubat. Nah, kenapa takdir dan yang Allah sudah tetapkan tidak mustahil kita ditakdirkan berbuat maksiat, berbuat salah. Itu yang empat tak bisa lepas daripada kita. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ini masih ada korelasinya yang kuat dengan ya, apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan terdahulu. Seperti di dalam syair Abu Nawas yang kita sampaikan dahulu, yaitu ya, orang yang senantiasa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia tidak akan pernah berputus asa dari ampunan Allah. Ampunan Allah itu namanya rahmat dari Allah. Maka dikatakan fa inna bika ghufran wa zalika rahmat. Maka ya, apabila denganmu memberikan ampunan, yang demikian itu adalah rahmat. Maka ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril yahim fahamli taubatullah. Sampai habis itu mungkin hafal sudah dengan kita sudah sampaikan. Yang intinya ya, dengan kita ini mengakui kelemahan kita, mengakui kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita. Nah, mengakui itu yang belum sampaikan kemarin itu disebut dengan ukiro. Ya,
Al-iqrar, penyataan akan kekurangan, akan kesalahan. Ya. Maka itu sikap yang mulia. Al-muqiru bitaqsir abadan mahmud. Orang yang memiliki karakter suka mengakui akan kekurangannya, mengakui akan kesalahannya, selama-lamanya terpuji. Maka nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, ketika kita ketemu di dalam kalimat di annaha wasi'at kullasyai, ya, sesungguhnya rahmat Allah di annaha, ha itu domirnya, rojibnya kepada rahmat. Karena dia, maksudnya rahmat itu wasiat, mencakup segala sesuatu. Ada sebuah hadis sahih, ya, hadis sahih yang menjelaskan tentang suatu ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf. Inna rahmati wasi'at kullasyai. Sesungguhnya rahmatku mencakup, ya, luas atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Itu surah Al-A'raf ayat 156. Nah, bisa kayak Nabi yang buka. Di dalam ayat itu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah. Lalu ada satu hadis yang ada korelasinya dengan ayat itu, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Pernah pada suatu hari Umar bin Khattab berdiskusi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Ketika diskusi itu, biasalah berdiskusi berpikiran, tapi tidak sependapat, kada sepemikiran. Jadi Umar bin Khattab tidak sepemikiran, tidak sependapat dengan Abu Bakar As-Siddiq, lalu beliau tinggalkan Abu Bakar. Tak cocok ini, ya namanya orang biasa aja kan, berselisih. Kalau bahasa kita bersesaringkan, nah bahasanya kan, tak terima, tidak bisa. Umar keras suaranya, beliau pulang, ya. Kemudian mungkin setelah di rumah terpikir nih, katanya nyaman hati beliau, datanglah menemui Rasulullah SAW, dan Abu Darda ada di situ, Abu Bakar juga ada, radhiyallahu taala anhu. Maka ketika itu, ya, Abu Bakar ini langsung mengatakan kepada Rasulullah SAW, Rasul pada suka berselisih sahabat ini, Nabi ada di situ. Maka kemudian, ya, Abu Bakar Siddiq mengatakan, akulah orang yang paling bersalah di sini. Aku yang paling zalim di sini. Ini al-muqir itu coba. Aku ini nah yang paling bersalah. Kadang Umar, aku yang bersalah. Nah, itu coba. Aku yang bersalah. Nah, itu ya. Maka ketika ini bersalah nih. Kesalahan itu kalau diistighfari, diakui, ya, maka yang salah itu menjadikan salah, dibenarkan oleh Allah. Itulah bagian dari rahmatnya Allah. Kenapa demikian? Kalau seandainya Bapak Ibu yang berbahagia, setiap kesalahan kita, setiap dosa-dosa yang kita lakukan, itu Allah dengan sikap maha adilnya habis kita semuanya. Habis semuanya. Karena ada yang selamatnya, karena kita ini banyak salahnya. Tetapi dengan rahmatnya Allah mengakui kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulangi, taubat ngarannya tau. Maka kesalahan itu kada dihitung, kada dianggap. Namun namanya kada dianggap, maka tidak ada. Berarti kan ada salah. Itulah makna hadis Nabi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba. Orang yang bertaubat terhadap suatu dosa, maka bagaikan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Kada dianggap. Tapi dengan syarat apa tadi? Mengakui, menyesali.
Jadi Umar bin Khattab, aku yang menyesal ya Rasulullah tadi berdebat orang bakar sari itu salah. Ya. Akhirnya apa? Kan salah nih. Lalu minta maaf, mengaku bersalah. Akhirnya kagak dianggap bersalah. Umar itu Abu Bakar berdahulu lagi menyampaikannya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita awali dari doa tadi. Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih diharapkan daripada mengharapkan amal. Artinya apa? Di dalam hidup ini hati-hati kita, jangan pernah bersandar dengan amal. Jangan pernah bersandar dengan amal. Orang yang bersandar dengan amal itu dianggap, kalau bahasa guru bahit, kada pintar aja sedikit, kada pintar. Bersandar dengan amal, kenapa kada pintar? Kada ingatkah awan sabda Nabi, amal itu kadang mengantarkan kita untuk masuk surga. Amal yang kita kerjakan, yang diterima oleh Allah, itu kegunaannya di akhirat itu adalah untuk mendapatkan fasilitas di dalam surga, bukan untuk memasukkan ke dalam surga. Fasilitas di dalam surga, bukan untuk memasukkan kita ke dalam surga. Untuk memasukkan kita ke dalam surga dua. Yang pertama karena karunia, yang kedua karena rahmat Allah. Nah ini kita masih juga bersandar dengan amal, jelaslah berarti salah. Berarti kita pintarnya Rasulullah SAW. Maka contoh hadisnya al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu adalah orang yang mengendalikan hasrat keinginan dirinya dan sedia beramal orientasinya untuk kepentingan setelah dia mati, bukan untuk kepentingan dia hidup. Setelah mati, amal itu pentingnya. Contohnya apa? Kita sholat duha supaya luas rezeki. Salah itu. Kan luas rezeki itu dunia. Rezeki kita luas atau kadang-kadang berpengaruh dengan sholat duha kita. Sholat duha itu kita lakukan untuk mendapatkan kainan kemuliaan di dalam surga. Amun kita masuk surga. Beda nanti orang yang masuk surga ketika inya selama hidupnya sholat duha wajib dengan orang yang kada sholat duha, kada sama. Kalau masalah luasnya rezeki sudah Allah tetapkan bagiannya. Itu yang harus kita paham, itu contohnya. Maka jangan bersandar dengan amal. Contohnya orang bersandar dengan amal itu sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Hikam. Ketika misalnya yang biasanya kita rajin sholat berjamaah, rajin baca sholawat, rajin berzikir, tapi entah kenapa ya dengan kita jadi jarang berjamaah, jarang lagi berzikir, jarang lagi bersalawat, apalagi kita lakukan maksiat, langsung mengatakan bah aku ini kali canda kali neraka tupangnya. Nah ya itu kan, aku ini ahli neraka dah. Apa maksiat digawi ya, sembahyang berjamaah jarang, ini jarang. Nah ini orang putus asa, ini orang bersandar dengan amal. Min alamatil i'timadu 'ala al-'amali nuqsan wajah inda wujudi zalal. Harapannya kepada Allah menjadi susut gara-gara Anda maksiat digawi. Kada boleh gitu. Seakan-akan kalau kita merasa taat lalu merasalah kita punya kesempatan hak untuk masuk surga. Akhirnya apa?
kurang meminta ampun kepada Allah, kurang meminta ampun kepada Allah. Maka itu dikatakan di sini, Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Kada penting dengan amal, sehebat-hebatnya kita beramal, pada suatu tinggal sholat berjamaah, selalu mengerjakan di masjid, selalu di setiap pertama Al-Quran setiap bulan yang khatam 30 juz, lagi rajin bersedekah, berkurban setiap tahun, haji itu sore, umroh setiap bulan Ramadan misalnya. Tetapi setiap malam, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ada kaunya, dosa lagi khawatir, situ kan hari ibadah, situ kan hari taat. Aku kata bersandar dengan amalku. Aku rajin sembahyang aku ini, tapi Allah kabulkan kada, Allah terima kada, Allah bersihkan hatiku kada dalam menggawi seumpama itu aku kada tahu, maka itu aku minta ampun kepada Allah. Itu yang dimaksud. Ampunan Allah lebih penting, lebih kita harapkan, lebih kita inginkan daripada sekedar amal-amal yang kita gawi, yang kita kerjakan. Karena dari Allah yang penting, bukan dari kita. Mau kita merasa waktu itu, aku ini kada payah lagi bertaubat, kada payah lagi beristighfar, minta ampun kayak Pak. Aku ini haji ini berapa kali ya? Al-Quran hafal 30 juz. Ya, sembahyang kada suah kada di sampah pertama, di masjid kita harus hafal. Ya misalnya, itu malah bahaya. Itu orang yang bersandar dengan amal, itu namanya kada pintar tadi. Masuk surga aja bukan amal yang menjamin, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna rahmataka awsa'u min dzambi. Dengan kita siapa yang kada berdosa, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka kita tidak boleh putus asa. Maka itu kita nyatakan ya bahwasanya ya Allah, ya aku ini berdosa, ngaku kita berdosa salah, tapi kita yakin bahwasanya rahmat Allah itu lebih luas lagi, lebih banyak rahmat Allah daripada dosa-dosa kita. Maka itu tidak boleh putus asa. Jangankan di ulun menggunung, melangit sekalipun dosa-dosa kita, tidak boleh putus asa untuk mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat selanjutnya, Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka. Mau dihitung-hitung ya Allah, ulun ini dengan amal-amal yang digawi ya, memang kada cukup untuk mendapatkan rahmat. Mau dihitung-hitung awan hitungan aku ya Allah. Mau kita menghitung sendiri gitu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini belum mempantaskan kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Itu sebuah ilustrasinya kayak ini ilustrasi gambaran. Ada seorang anak, ya, seorang ibu ya, punya anak, anggap anaknya 2. Dan yang seikong ini tuanya patuh, taat dan menolong kawan mamanya nih. Apa aja disuruh menyayangi mamanya, urusan mamanya bantunya. Mamanya kadang makan apa disuapinya, minta ambilkan baju disiapkannya, pokoknya melayani itu Pak. Melayani terus. Nang seikong lagi, ya ini masya Allah, degilnya minta ampun. Apa-apa aja disuruh ya mamanya, tolong aja, tolong anukan mama, kada mau membantah, melawan. Kadang-kadang mamanya sifatnya, mamanya mamainya, mamanya pupuhinya, nah, mamanya dipupuhinya, mamanya dilawannya, suah hendak dibakarnya misalnya. Nah orang yang seperti itu kira-kira lah merasa mungkin gak mendapatkan kasih sayang dari mamanya. Aku nih jangan mungkin dapat sayang mama. Kayak apa? Aku nih hantu jahat buat mamaku.
kayaknya kada pencangan dapat disayangi sidin. Nah, perasaan itu kepada Allah kemudian itu hanya putus asa. Ada salah, ada dosa, dan seterusnya yang dilakukan yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku katakan tadi, jangan kamu menantang Allah, dilawannya dan sebagainya. Tapi kemudian dengan dia apakah dia lepas, tidak boleh bertaubat? Tidak. Iblis saja, Pak. Iblis laknatullah itu pernah diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki dirinya, tapi dasar iblis yang kada hendak. Iblisnya yang kada mau. Iblis saja Allah tawari itu melalui Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, ya iblis, ya, bisa dia minta tolong, singkat kisahnya aja. Coba sampaikan Pak kepada Allah, kayak aku ini masihlah kawan diampuni, ya bisa ya. Maka Allah Nabi Musa sebagai kalimullah, ya, yang dikarunia oleh Allah, langsung bisa berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla, menyampaikan pesannya iblis. Bukan Allah kan tahu, Allah maha tahu, kan disampaikan pun Nabi Musa, Allah maha tahu. Maka Allah mengatakan, bilang sama iblis, ya, supaya dia datangilah kuburannya Nabi Adam dan sujud di kuburan itu. Apa aja iblis? Nah, hidup aja bukan mau sujud, apalagi sudah mati. Nah, coba ini babnya kada mau taat tuh, kada mau taat, kada mau menurut, lalu mengukur dengan ukuran nafsunya. Ini lo membacanya di sebuah kitab, bukan orang berhafal, kada mengisahkannya. Ada di kitab itu penjelasannya, walau kebenarannya, tapi itu lo sudah baca. Nah, sampai begitu, itu rahmatnya Allah. Allah maha kasih, maha sayang. Kemudian selanjutnya di dalam doa ini, Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak. Kalau memang ulun ini memang kada pantas lagi disayangi oleh mama, jadi kan tidak mungkin lagi disayangi oleh Allah. Memang amun ulun mengira, tetapi kasih sayang Allah bisa sampai kepada kita. Kita mungkin kada sampai. Untuk mendapatkan itu kita bisa mendapatkan ukurannya kita. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mencakup segala sesuatu, sangatlah banyak, sangatlah luas. Maka rahmataka ahlul antablughani. Kenapa? Li'anna wasi'at kulla syai' ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka ditutup dengan yang arhamar rahimin, wahai zat yang sangat memiliki kasih dan sayang kepada makhluknya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada sebuah cerita, ya, baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di dalam kitab itu babnya bab bukain Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah, ya, mendapati kusuf syams, gerhana matahari. Jadi ketika terjadinya gerhana matahari, Nabi sallallahu langsung mendirikan sholat 2 rakaat. Ketika beliau mendirikan sholat itu, ya, beliau tegaknya lama tegaknya, sampai ya seakan-akan beliau kadang-kadang rukuk, tegak aja. Ini bila rukuknya lama. Kemudian beliau rukuknya lama juga, seakan-akan tidak i'tidal. Ketika i'tidal lama, seakan-akan tidak sujud. Ketika beliau sujud lama, seakan-akan tidak bangun dari sujud. Lalu kemudian di dalam sholat itu beliau berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, Engkau tidak akan mendatangkan azab kepada mereka
ketika aku masih bersama dengan mereka. Dan ya Allah, Engkau tidak akan mengazab mereka. Sambil nangis nih Nabi nih, berdoa waktu itu sambil menangis. Tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar, meminta ampun kepada Tuhan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimahullah, ulun sedikit ingin menjelaskan tentang hadis ini. Yang pertama, Nabi SAW ketika melihat gerhana bulan itu, gerhana matahari siang, tapi kadang Nabi langsung sholat. Kenapa beliau melakukan sholat? Ya, karena komunikasi kepada Allah, media untuk berkomunikasi dengan Allah yang paling baik adalah dengan sholat. Maka itu aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat ya untuk mengingat. Maka dengan kita kan langsung ingat kepada Allah, ingat kepada Allah ya, fadhkuruni adzukurkum, maka aku akan ingat kepada Allah. Artinya apa? Akan dibimbing oleh Allah. Maka Rasulullah SAW ketika itu cara beliau untuk mendapatkan bimbingan dari Allah, arahan dari Allah, beliau sholat. Ada komunikasi langsung dengan Allah. Dan sholat itu sebaik-baik tawassul kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada istilah tawassul bil amal. Tawassul dengan amal itu tidak ada ikhtilaf di antara ulama. Sepakat itu yang terbaik. Nah, ketika kita wasilah ya, untuk ketemu dengan Allah dalam tanda kutip. Ketika ya beliau berdoa, kenapa doanya memohon kepada Allah sambil menangis? Karena ya kejadian di zaman dahulu, kalau seperti itu pernah terjadi gelap, dunia ini, bumi ini gelap, ternyata Allah menurunkan azab, azab. Maka Nabi memiliki ya rasa rahbatan itu artinya harap, rahbatan itu cemas kalau ini azab. Tapi ya kemudian Nabi mengatakan, engkau kan janji tidak akan menurunkan azab pun ada ulun, dan tidak akan mengazab bila seandainya mereka minta ampun. Singkatnya ya, nanti ulun jelaskan lagi pada pertemuan yang akan datang. Inilah bentuk rahmat Allah kepada Nabi dan umatnya yang tetap meminta ampun kepada Allah, sehingga Allah tidak akan turunkan azab. Nanti ulun lebih jelaskan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Demikian dahulu yang dapat ulun sampaikan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Bila ada salah minta ampun itu kita akhiri kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.